Kamu salah, Ren. Tadi itu di jalanan aku sama sekali nggak jualan asongan. Walaupun iya aku jualan asongan, kamu nggak berhak sama sekali marah sama aku. Asal kamu tahu ya, sebelum aku kenal sama kamu, aku udah jualan asongan. Dari awal kan Karena udah tahu Bunga orangnya kayak apa. Dia itu polos banget, Kak. Nggak tahu apa-apa. Rasti, nggak usah kamu lanjutin. Tinggalin kakak sendiri di sini. Nggak mungkin Reno ngajak Bunga ke pesta acara ulang tahunnya Wilda. Tapi kamu harus datang ke pesta ulang tahunnya Wilda, Ren. Tapi Reno nggak mau, Ma. Mama ingat gak sih kejadian waktu Reno sebelum nikah di Cafe Victoria? Apa Mama mau Reno dipermaluin kayak gitu, Ma? Udah cukup, Ma. Reno nggak mau ajak Bunga. Tante harap kamu bisa mendukung Reno. Tolong maafin dia. Mungkin kadang-kadang kalau penyakit lemah jantungnya kumat, dia sering tidak stabil emosionalnya. Ayo dong, Tante. Nanti aku kenalin Tante sama bapak aku. Yuk. Laura, kita pulang ya. Bunga, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Makasih banyak ya Tante, makan siangnya. Dadah Kak Bunga, dadah Dede. Dadah Laura. Dadah. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nak, itu perempuan yang sama lo siapa nggak? Tante. Bunga, Tante senang sekali akhirnya kamu datang. Yuk masuk. Tante, setelah pikir ternyata bener juga apa kata Tante. Aku emang harus belajar sama Tante supaya aku jadi cewek yang cantik dan cewek yang sempurna. Tante akan ajarin kamu cara berhadapan dengan orang ketika kamu datang ke pesta itu. Sekarang kamu berdiri dong. Berdiri tegak, badannya nggak boleh bungkuk, harus tegak. Terus dagunya dinaikin. Nggak pegang, ya segini. Terus kamu senyum ke semua orang yang ada di situ, meskipun kamu nggak kenal sama mereka. Enggak, bukan gitu, itu terlalu gede. Gini. Tante mau nanya, saya udah tahu model gaun apa yang mau kamu pakai nanti. Atau kamu udah punya? Tante Rati sih udah bilang sama Bunga Tante kalau Bunga harus ngambil ke butiknya. Ya tapi Bunga belum sempat Tante. Ini ada alamatnya. Gosipnya banyak banget cerita di balik tentang pernikahan anaknya ini. Tapi yang pasti, Jeng Rati kayaknya nggak suka tuh sama calon menantunya ini. Kalau iya, masa dia pilih gaun seperti ini? Pasti dia udah pilihin baju yang jelek lagi buat anakku. Nih, gaun-gaun. Banyak sekali Tante. Gaun-gaun ini semua buat kamu, Bunga. Gaunnya kenapa nggak disimpan aja untuk Laura? Tante kok baik banget sih sama aku. Kita kan baru kenal. Karena Tante percaya kamu akan kelihatan lebih cantik dengan gaun-gaun ini. Ya, tapi kenapa Tante? Tante sayang sama kamu. Seperti Tante sayang sama Laura. Tante ngingetin aku sama ibuku. Tapi sayang, kenangan aku sama ibu aku nggak begitu banyak. Aku sebentar sekali ketemu sama dia. Udah lama banget aku nggak nemuin sosok seorang ibu. Tapi nggak tahu kenapa ya Tante, semenjak aku ketemu sama Tante, aku kayak ngerasain, aku benar-benar ngerasa kayaknya ada sosok seorang ibu yang deket sama aku. Apa aku boleh anggap Tante sebagai ibu aku? Maafkan ibu ya, Nak. Maafkan ibu yang sudah ninggalin kamu begitu lama, sayang. Maafkan ibu. Enggak Tante, aku bercanda. Itu semua nggak mungkin Tante. Tante cantik, Tante kaya.
Sedangkan aku miskin, aku jelek, aku gembel. Mana mungkin sih seorang tante punya anak kayak aku? Bunga, tante mau kok. Tante mau kalau kamu anggap tante ini ibu kamu sendiri. Beneran tante? Boleh Bunga cium tangan tante? Iya, nak. Belum datang juga dia. Ya udah. Nanti kalau dia datang jangan lupa pesen saya. Kamu kasih aja baju paling jelek yang ada di butik kamu. Jadi Bunga belum datang mah ke butik itu? Belum. Udah mulai kurang ajar kayaknya gembel itu. Bisa-bisanya menyepelekan perintah mama. Di mana dia sekarang ya? Kalau Bunga nggak jadi ambil baju di butik itu, dia mau pakai apa mah? Bisa-bisa karena jijik lagi ntar lihat dia salah kostum. Justru itu yang mama harapkan, Rasti. Mama harap dia akan menghancurkan pesta ulang tahunnya Wilda. Dengan begitu kan kakakmu pasti akan jijik sama dia. Jadi Reno akan menuruti keinginan mama untuk menyelesaikan pernikahan mereka secepatnya. Assalamualaikum Tante. Hai Rasti. Bunga, akhirnya kamu pulang juga. Mama udah khawatir tuh nungguin kamu dari tadi. Maaf Tante, tadi Bunga habis cari baju untuk nanti ke pesta ulang tahun sama Reno. Boleh Tante lihat gaunnya sayang? Jangan sekarang ya Tante. Aku membuat kejutan khusus untuk Tante, Rasti sama Reno. Aku boleh ke kamar kan Tante? Ya udah nggak apa-apa. Tante yakin kamu juga pasti capek. Sana istirahat di kamar kamu ya. Sombong sekali gembel itu. Padahal mama yakin, pasti gaun yang dia pilih adalah gaun yang paling norak. Mama harus ikut Papa malam ini. Klien Papa anaknya ulang tahun. Jadi mereka ngadain acara pesta. Mereka berharap kita bisa datang loh, Ma. Mama mau kan? Ya pasti dong Mama mau ikut. Tapi Papa harus tunggu sebentar, Mama harus siap-siap dulu. Ya. Ma, apa Mama yakin Reno harus ngajak Bunga ke tempat pestanya Wilda? Reno khawatir, Ma. Apa kata teman-teman Reno nanti? Apa kata Om Heru? Reno takut Reno dibikin malu di pesta itu. Sayang, Bunga itu kan istri kamu. Walaupun kamu tidak mencintai dia, tetap aja kamu harus pura-pura cinta sama dia. Kamu nggak usah peduliin apa kata orang. Toh Bunga kan nggak selamanya akan jadi istri kamu. Bisupi, Iya Mas Reno. tolong panggilin Bunga. Bilang saya udah siap. Baik Mas. Mama mau kemana? Mama mau pergi sebentar. Kayaknya sih Mama nggak siap ngeliatin gembel itu pergi sama kakakmu. Bisa-bisa nanti Reno curiga kalau semua ini memang Mama yang ngerencanain. Ya udah, Mama pergi dulu ya sayang. Kasihan Bunga. Kalau aja aku bisa bantu dia. Tapi gimana caranya? Aku takut mau marah. Maaf ya Ren, kamu
Iya, mana lagi dompet? Bunga? Ma, Reno pergi dulu ya. Kurang ajar. Dari mana gembel itu belajar dandan? Aku mau pecah rasanya. Aku benci sama gembel busuk itu. Apa perlu saya ambilkan obat sakit kepala, Nyonya? Sakit kepala saya rasanya karena gembel busuk itu. Saya betul-betul nggak nyangka kalau ternyata dia bisa dandan secantik itu. Saya harap nanti dia akan merusak pestanya Wilda. Mungkin dia memang bisa menutupi dirinya dengan penampilan yang cantik. Tapi saya yakin, kepribadian yang bodoh itu tidak akan pernah bisa dia tutupi. Gimana kalau ternyata kepribadiannya juga sudah berubah seperti penampilannya, Nyonya? Ya, siapa tahu dia bisa berubah secepat itu kan, Nyonya? Enggak, Lukman. Saya nggak akan pernah membiarkan itu terjadi. Iya, Nyonya. Kalau itu terjadi, semua rencana kita bisa gagal, Nyonya. Bisa gagal, Nyonya. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Pak, ayo. Capek, Dek. Udah Pak, sabar aja. Dokter bilang Papa harus sering-sering latihan jalan. Iya, Dek. Istirahat dulu ya, Dek. Bapak capek. Aduh. Hore! Bapak udah bisa jalan, Pak. Sebentar lagi Bapak udah akan lumpuh lagi. Aduh. Ya. Amin. Mudah-mudahan ya, Dek. Jadi bangga dilihat Bapak. Bangga? Bangga sama apa ya? Sama pemabok yang nggak bisa apa-apa? Iya. Jeff. Bantuin Bapak. Ayo, Jeff. Iya dong, Bang. Abang bantuin Bapak jalan lagi. Bantu buat apaan, Pak? Nanti kalau sembuh emang Bapak mau ngurus anak-anak? Palingan juga mabuk lagi, ya kan? Jeffrey. Jeff. Udah, Pak. Bapak sabar aja. Kita belajar lagi yuk, Pak. Iya, Dek. Rudi, akhirnya kamu datang juga. Pak Benny, apa kabar, Pak? Baik. Oh ya, kenalkan. Ini istri saya, Dahlia. Oh. Apa kabar? Rudi, kamu ini betul-betul jadi laki-laki paling beruntung bisa dapetin istri secantik dia. Terima kasih. Justru saya merasa bangga karena memiliki suami yang begitu baik seperti Mas Rudi. Ini ponakan saya Wilda yang ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih, Tante. Ya, Ya. ya ini papinya. Oh ya, silakan. Waduh, kenapa pemilik perhiasan itu ada di sini juga ya? Kalau Papa nanyain soal kalung itu, aduh akan ketahuan kalau saya bohongin Papa. Istri saya tempo hari perbaiki kalung ya. Kalung yang mana ya? Kalung berlian. Maaf, Pak. Kayaknya ada klien Papa tuh nyariin Papa di sana. Mendingan Papa samperin aja dulu. Oke. Permisi sebentar ya. Ya, mari. Sepertinya kamu lagi nunggu tamu yang spesial ya, sayang? Iya, Om.
sangat spesial banget buat saya malam hari ini. Om tahu orangnya? Mungkin. Reno datang bareng sama siapa ya? Sebentar ya, Om. Ya. Happy birthday, Will. Thanks, Sharon. Mukanya kayak pernah gue kenal. Selamat ulang tahun ya, Wilda. Kamu Bunga? Ya, Gue tahu, Will. Gue tahu perasaan lo. Karena apa yang lo rasain sekarang, itu sama kayak apa yang gue rasain sekarang. Gue juga gak nyangka, Will. Ternyata bidadari cantik yang ada di sebelah gue ini, dia itu istri gue. Ini benar-benar nggak mungkin. Gimana cewek gembel ini bisa berubah cantik secepat itu? It doesn't make sense. Ya, sayang? Reno, aku pengen kenalin kamu sama seseorang. Sebentar ya, Bunga. Bunga, aku sebentar ya. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Pak, Mama ketemuin teman Mama sebentar ya. Bunga, hai Tante. Aku seneng banget ya bisa ketemu Tante di sini. Tante juga. Mana suami kamu? Kok kamu ditinggal sendirian? Reno lagi sama Wilda, Tante. Benar-benar gak sopan ninggalin Bunga sendirian di sini. Om Ben, ini Reno. Hai, halo. Apa kabar, Om? Baik. Ren, jadi itu istri kamu ya? Iya, Om. Kalau boleh saya jujur, istri kamu itu adalah wanita yang paling cantik yang datang dalam pesta ini, Ren. Om bisa aja. Iya, benar. Saya nggak bohong. Kamu pinter juga ya milih istri. Om gak akan ngomong kayak gitu kalau tahu aslinya si gembel itu. Wah, kayaknya Neng Rasti lagi seneng nih hari ini. Aku seneng banget, soalnya untuk pertama kalinya aku lihat Mama kena batunya. Tadi Bisupi lihat sendiri kan, Bunga cantik banget hari ini. Bener-bener di luar dugaan Mama tuh. Sebenarnya aku biasa cerita tentang ini sama Entin. Nggak apa-apa, Neng. Nggak usah sungkan-sungkan sama Bibi. Bibi udah tahu semuanya dari Entin. Entin itu teman baik Bibi. Bibi kesini mau nolongin Neng Bunga. Beneran, Bi? Bener, Neng. Tapi masalahnya sekarang adalah Mama kerjasama sama Pak Lukman buat ngejebak Kak Reno. Kak Reno udah dihasut yang enggak sama Mama. Dan sayangnya, Kak Reno malah percaya semuanya. Neng Rasti juga harus kasih tahu Mas Reno. Kalau Neng Bunga itu gadis baik-baik. Soal kejadian kemarin sama Neng Wilda, itu semuanya cuma salah paham aja. Karena Neng Bunga mau ngebelain Mas Reno. Aku juga pengen banget kasih tahu Kak Reno. Aku telepon dia ya. Iya, Neng, iya. Halo? Halo, Kak. Ada yang pengen aku bicarain sama Kakak. Ada apa, Ras? Di sini berisik banget, karena nggak bisa dengar. Bentar ya. Iya, Ras. Kenapa? Kak Reno, aku cuma pengen bilang, Bunga itu cewek yang baik-baik, Kak. Mama sama Pak Lukman sengaja fitnah Bunga, biar Kak Reno juga benci sama Bunga. Satu hal lagi yang harus Kakak tahu, Bunga itu nggak salah soal Wilda. Bunga sengaja nyerang Wilda karena Wilda nggak cuma ngatain Bunga, tapi dia juga ngatain Kak Reno. Tante rasa temannya suami kamu itu sengaja membuat kamu cemburu dan memancing kemarahan kamu. Tapi kamu jangan ladenin ya, sayang.
Iya tante, aku nggak akan kepancing. Aku selalu berusaha untuk sabar dan untuk tenang. Makasih banyak ya tante, aku senang deh. Di saat keadaan aku seperti ini, aku bisa ketemu sama tante. Cuman tante yang bisa ngerti perasaan aku. Bunga, kamu bisa anggap tante ini adalah ibumu. Kamu bisa cerita apa aja sama ibu, ya nak? Enggak tante. Tante itu beda sama ibu aku. Tolong tante jangan pernah omongin tentang ibu aku lagi. Tante baik, sedangkan ibu udah ninggalin Bunga dari Bunga masih kecil, dan ibu juga nggak pernah mau tahu gimana keadaan Bunga dan gimana keadaan keluarga Bunga. Ibu tuh jahat tante, Bunga sebel. Bunga, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Siapa tahu sekarang ibu kamu sedang tersiksa karena rasa bersalahnya yang selama ini bertahun-tahun. Siapa tahu sekarang ibu kamu sedang sangat menderita. Iya juga ya tante. Walaupun ibu aku jahat dan aku sangat sebel sama dia, aku sama sekali nggak pengen ngeliat dia menderita dan sedih. Aku pengen ngeliat dia bahagia tante. Bunga, kamu anak yang baik. Maafin kesalahan-kesalahan ibu ya sayang. Jadi itu semua tuh cuma fitnah. Jadi lo di sini, Ren? Gue pengen tahu gimana caranya pedagang asongan itu bisa cantik dalam sekejap. Siapa yang makeoverin dia? Kenapa lo nggak bisa jawab, Ren? Lo bener-bener udah ngecewain gue, Ren. Lo pengecut. Lo ngelakuin semua itu demi harta, kan? Dengar ya, Will. Lo sini sama gue karena lo pengen belain Sila, kan? Tapi satu hal yang perlu lo tahu. Waktu gue bilang gue cinta sama Sila, gue emang cinta sama Sila. Tapi gue nikahin Bunga itu bukan karena paksaan. Dan bukan karena gue pengen kuasain semua harta Kak Arman. Tapi karena emang gue cinta sama Bunga, Will. Papa? Papa cariin di mana-mana, rupanya Mama di sini. Ini Bunga. Halo Om. Oh. Saya seperti kenal kamu ya. Kamu seperti... Ma, dia seperti kamu waktu masih muda dulu loh, Ma. Ya Allah, apa jadinya kalau Rudi tahu tentang anak-anak dan masa lalu saya? Dansa yuk. Sorry, Will. Gue lagi nyari Bunga. Ayolah, Ren. Sebentar aja. Pegel banget sih pakai sepatu tinggi. Gak enak ya. Boleh, saya bantuin mijitin kaki kamu. Nggak usah, makasih. Kamu punya kaki yang bagus ya, Bunga?
Sini biar Om pijitin ya. Ih, enggak. Kan tadi saya udah bilang kalau makasih. Artinya makasih berarti nggak usah. Nggak apa-apa, Bunga. Ih! Om, tolong dong jangan pegang-pegang saya. Mau saya aduin sama suami saya, Reno. Saya tuh nggak bermaksud jahat sama kamu, Bunga. Apaan, genit. Enggak, aku nggak boleh marah sama Reno. Mungkin ini emang kebiasaan orang kaya, seorang cewek bisa dansa sama cowok lain. Ya, mungkin sama suami aku juga. Aku harus percaya sama Reno. Lihat Reno, istri kamu yang kampungan itu. Benar-benar bikin malu. Bunga? Kita pulang aja yuk. Kok pulang sih, Ren? Aku salah ya? Atau aku bikin kamu malu di pesta ini? Enggak. Aku cuma pengen pulang aja. Ngapain juga kita lama-lama di sini? Ya juga sih. Ya. Bunga, kamu udah mau pulang? Iya, Tante. Om, Tante, kita permisi dulu ya. Reno, tolong jaga baik-baik istri kamu. Kamu tahu, istri kamu adalah wanita yang paling cantik di pesta ini. Tante bisa aja. Yuk. Ya. Ya, Tante, ada Om. Aduh. Bunga? Kaki kamu masih sakit? Gimana kalau aku gendong aja sampai ke mobil? Hah? Pegang kencang. Ntar kamu jatuh pegang. Udah? Udah. Udah ya. 1, 2, 3. Tante, aku pulang ya. Dong. Permisi ya. Itu kan Pak Ferdi, pemilik toko perhiasan langganan Mama. Papa mau tanya, kapan perhiasan Mama bisa diambil ya? Jangan Pak, jangan. Ya, soalnya Mama udah nanyain, katanya kalau Mama udah bisa diambil besok kok Pak. Jadi mendingan kita pulang aja ya Pak. Oh, yuk. Ya, yuk. Kamu seneng nggak malam ini? Aku seneng banget sih, Ren. Tapi kaki aku sakit banget. Kok masih sakit? Tadi kan udah aku gendong. Udah mendingan sih. Cuman aku malu banget, Ren. Kayak tadi semua orang yang di sana pada ngeliatin kita ya. Aku bingung deh. Kenapa ya perempuan-perempuan yang tadi datang ke pesta, mereka semuanya kayak santai banget. Dan mereka kayaknya betah banget pakai sepatu kayak begituan. Jadi dari tadi kamu merhatiin mereka? Iya, aku perhatiin mereka karena aku bingung, Ren. Mereka tuh bener-bener santai, cantik, dan jalannya pelan. Sedangkan tadi itu aku sempet keluar dari pesta, Ren. Aku sempet copot sepatu aku. Terus apa? Terus pas aku copot sepatu aku, Omnya Wilda dateng. Terus dia ngeliatin aku. Terus dia tahu kalau kaki aku sakit. Ih, dia malah megang-megang kaki aku. Aneh banget deh, padahal baru kenal udah megang-megang. Ih, sebel. Jadi dari tadi Omnya Wilda megang-megang kaki kamu? Aku nggak suka dia kayak gitu. Ngapain sih dia deket-deketin kamu? Dia nggak tahu apa kalau kamu tuh istri aku? Udah lah sayang, yuk, mending sekarang kita pulang aja.
kamu. Mudah-mudahan aku bisa ngelupain kaki aku yang sakit ya, Ren. Jadi aku bisa bobo. Kaki kamu masih sakit? Nggak apa-apa kok. Tadi kan aku udah bilang, mudah-mudahan aku bisa ngelupain. Jadi ya paling nanti kalau aku udah masuk kamar, aku mau ke kamar mandi, Ren, mau aku rendem. Aku bantuin kamu ya? Kamu bantuin aku? Ya iyalah. Aku nggak mau lihat kamu sakit lama-lama. Yuk. Supi. Makasih ya, Ren. Kamu baik banget sama aku. Padahal aku udah sering banget ngecewain kamu. Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Itu kan udah lewat. Jadi kamu nggak usah bahas lagi. Ren, harusnya aku yang lakuin ini semua sama kamu. Aku yang jauh lebih perhatian kamu. Karena kamu lagi sakit, sayang. Ren? Kenapa, Bunga? Ren, kamu itu lagi sakit. Kamu nggak boleh kayak gini. Nyonya. Nyonya Rati. Nyonya. Pak Lukman? Non Rasti. Ngapain Pak Lukman malam-malam kayak gini ngetok pintu kamar Mama? Maaf Non, ada yang Bapak mau bicarakan sedikit sama Nyonya. Kenapa nggak besok pagi aja? Iya ya. Ya, besok pagi aja, Non. Permisi, Non. Aku akan simpan gaun itu. Karena gaun yang dikasih Tante Lia itu bikin Reno deket lagi sama aku. Sini. Nih, bawain ke majikan lu. Tas apaan nih, Jeb? Ya ilah, lu sama gue juga miskinan gue, masih begoan lu. Tas golf. Tadi majikan lu minta bawain ke depan, sana bawain. Gayamu sudah melebihi majikan saja, Jeb. Ya iyalah, Jeffrey, tunggu. Ibu mau ngomong. Kapan sih Ibu nggak pernah ngomong? Ngomongnya mulu. Apaan? Mana kalung ibu? Kalung apaan sih? Kamu tahu kok maksud ibu. Kamu kenapa tega ngambil kalung berlian itu di depan muka ibu kamu sendiri, Jeffrey? Saya nggak punya ibu. Saya kan udah bilang, saya nggak punya ibu. Dan kenapa baru sekarang Anda ngaku ibu saya? Kenapa baru sekarang? Nggak punya malu ya? Ya udah, ibu nggak mau berdebat sama kamu sekarang. Tapi tolong balikin kalung ibu. Nggak ada. Nggak ada. Maksud kamu? Udah dijual. Apa? Kamu jual? Kamu tahu kalung itu kenangan ibu. Ya, iyalah ibu baru kehilangan kalung kayak gitu aja udah paniknya minta ampun. Kehilangan 4 anak sama 1 suami aja biasa aja. Mana sih? Tolong Jeffrey, tolong jangan ngomong kayak begitu sama ibu. Jeffrey, ambil uang ini. Ambil uang ini, Nak.
tolong kamu tebus kembali kalung ibu ya nak. Ibu mohon. Kenapa kamu nggak bangunin saya, Lukman? Kenapa? Saya nggak enak, Nyonya. Semalam saya udah coba mengetuk pintu kamar Nyonya, tapi tiba-tiba Non Rasti melihat saya dan dia melarang saya tidak boleh mengganggu tidur Nyonya. Kamu bisa kan? Tungguin Rasti pergi, kemudian kamu ketuk pintu saya lagi untuk bangunin saya? Sekarang ceritain, gimana detailnya? Begini Nyonya, tadi malam waktu Den Reno sama Bunga pulang, saya lihat dia kelihatannya bahagia sekali. Mereka bercanda-canda dan kelihatannya senang sekali Nyonya. Terus saya lihat Den Reno masuk ke kamar Bunga Nyonya. Dan saya pastikan Den Reno malam tadi tidur di tempat Bunga Nyonya. Soalnya baru pagi tadi Den Reno keluar dari kamar Bunga dan dia masuk ke kamar barunya Nyonya. Gembel sialan, bisa-bisanya dia bujuk Reno lagi. Lihat aja, dalam waktu dekat Gembel itu akan pergi dari rumah ini karena aku akan segera memaksa Reno untuk menceraikan dia. Bapak harus janji ya sama Bunga. Bapak harus ikutin semua apa kata dokter, biar Bapak cepat sembuh. Tuh kan Pak, apa kata Dede? Bapak harus sering-sering latihan. Iya, Dek. Pokoknya Bapak percaya sama Dede. Ih, Bunga seneng Bapak udah bisa ngomong. Makasih, Bunga. Aduh, bosan nih ngedenger basa-basi terus. Udah, aku jalan dulu. Ya. Mon, lu punya mata nggak sih, Mon? Ini jaket mahal nih. Ya, Bang, gue minta maaf ya, Bang ya. Maaf ya, Bang. Mon, lu bersihin dulu jaketnya. Ya ampun, Bapak. Kalau aku mesti bersihin jaketnya Bang Jeffrey dulu, terus aku kapan berangkatnya? Aku bisa terlambat nih. Yaudah, kalau gitu biar Bunga aja yang bersihin ya. Sini, Bang. Nggak usah. Mulai sekarang kakak nggak usah repot-repot lagi ngerjain tugas di rumah ini. Lagian aku juga bisa kok ngelakuin apa yang bisa kakak kerjain. Mana? Iya pelan. Manja lo. Bagus banget kalung ini. Aku ambil aja. Mudah-mudahan aja Bang Jeffrey nggak tahu. Itu alasan kenapa gue gak mau nyakitin Bunga lagi, Dok. Karena gue rasa Bunga tuh gak salah apa-apa. Gue ngerti cerita lu tadi, Ren. Lu dilema kan? Di satu sisi, lu pengen nurutin nyokap lu. Di sisi yang lain, lu sayang banget sama Bunga. Iya, Dok. Kadang kalau gue ngebayangin posisi gue serba salah kayak gini, gue tuh jadi kalut, Dok. Tapi, Ren, bagaimanapun juga, Bunga itu udah jadi istri lu. Lu harus lebih care sama dia. Lu harus bisa belajar tegas sama nyokap lu, supaya Bunga tuh nggak disakitin lagi. Gue yakin kok, kalau lu udah bisa tegas, nyokap lu segan buat ngejalanin rencana jahatnya. Lo bener juga. Sekarang juga kamu beresin baju-baju kamu ke dalam koper ini. Mama, kamu pergi sekarang. Mama, ini apa-apaan sih? Terserah kamu mau pergi kemana. Seminggu, 2 minggu, sebulan kalau perlu. Kenapa Reno harus pergi, Ma? Enggak. Reno nggak akan ninggalin Bunga sendirian di rumah ini, Ma. Sialan. Gembel busuk itu berhasil bikin Reno jadi nempel sama dia. Kurang ajar. Aku harus bisa pisahin Reno sama Gembel itu sementara waktu. Sampai aku dapat rencana yang baru. Reno,
kamu nggak perlu ngurusin Bunga. Ingat dong, dia tuh cuman gembel. Bukan, dia bukan gembel, Ma. Bunga sekarang udah jadi istri Reno. Muak banget. Muak tau nggak dengerin kamu terus bela-belain Bunga. Kali ini kalau kamu nggak nurut sama Mama benar-benar akan ngebongkar semua rencana kita. Mama akan bilang sama gembel itu kalau memang kita punya rencana jahat ke dia. Kamu ngancam Reno? Hah? Kamu tahu kan sifat Mama? Mama bisa ngelakuin apa aja, Ren. Ren, kok baju kamu dimasukin ke dalam koper? Kamu mau pergi ya, sayang? Aku harus keluar kota, Bunga. Sendirian? Reno, aku mohon kamu jangan tinggalin aku sendirian di sini. Kamu mau kemana, Ren? Jangan ganggu Reno, Bunga. Tante, Bunga sama sekali nggak ganggu Reno. Bunga cuma tanya sama Reno kalau Reno itu mau pergi kemana. Wajar kan, Tante, kalau Bunga pengen tahu Reno mau pergi kemana? Reno punya kerjaan lain. Mendingan kamu tinggalin dia aja sekarang. Tante, Bunga istri Reno, Tan. Masa Bunga nggak boleh tahu sih kalau suami Bunga mau pergi kemana? Kamu gak usah banyak tanya. Kerjaan Reno nggak cuma ngurusin kamu. Ngerti kamu? Ren, kamu bisa jelasin ke aku kan, sayang, kalau kamu pergi kemana? Kamu nggak ninggalin aku gitu aja kan, Ren? Bunga, nggak ada yang perlu dijelasin, Bunga. Aku emang pengen pergi dari rumah ini. Reno udah pergi, Bi. Saya nggak tahu dia pergi kemana. Dan saya juga nggak tahu kapan dia pulang. Aldo, jangan ngomongin tentang rumah aku dulu. Aku bete dengernya, suntuk tau nggak? Terus kalau kamu nggak mau pulang, kita mau kemana lagi?